apapun action yang teman-teman lakukan itu netral. Oke. Tapi haters akan tetap jadi haters. Oke. Cuma bedanya dia action. Iya. Menurut saya memang karena sesuatu yang kita lakukan sebelumnya sih, yang kita tarik gitu. Kasarnya kalau itu terjadi, memang beneran terjadi, kita perlu tahu dulu kan, kita sepakat kalau yang segala sesuatu yang terjadi itu adalah seizinnya, gitu kan. Dan segala sesuatu yang terbaik, yang sudah terjadi itu pasti yang terbaik, yang seharusnya terjadi kan gitu. Dan kalau yang terjadi itu adalah hal buruk, itu sering kali emang kita yang narik. Ada satu kalimat sederhana yang akhirnya merubah banyak hal dalam hidup gua ketika di meeting itu diajarin untuk berpikir. Halo teman-teman Kedamaian ID, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang berbeda dengan Mas Fadli tentunya. Alright. Siap Mas Iwan. Iya, saya tadi dibilang sama kameramen kayak rambut saya kayak Mail, tapi kayaknya enggak lah ya. Tapi jadi kayak dirapin dulu deh. Dan aman kok, aman lah ya. Dan juga Mas Fadli udah ada kopi baru, kopi saya udah habis. Dan itu apa rasanya? Ini rasa peach honey lemon. Dan itu enak banget. Itu enak banget. Ini Calf Coffee Industry ya. Tolong nanti Calf bisa sponsorin kita, bisa nih. Bisa sponsorin kita mungkin nanti. Oke, enak banget. Asli ini sih, wah, saya tidak dibayar tapi saya sepakat bahwa ini enak banget. Wah, saya juga sepakat itu enak. Gokil. Kita berharap dia dari sebelah lah rukonya lah, nggak usah jauh-jauh. Pindah ke samping kantor kita lah gitu ya. Nggak usah sponsornya nggak apa-apa, tapi bikin sebelah lah. Bikin ruko di sebelah. Oke Mas Wali, jadi gini, ini ada pertanyaan dan juga mungkin ada kemarin dapat insight dari teman gitu ya. Kalau dia juga bingung sih. Dia pertama adalah orang yang gue tuh bingung kalau misalkan gue mendapatkan sesuatu, dia tuh asa kayak, duh gue posting gak ya? Tapi gue happy gitu loh, paham gak sih? Kayak misalkan sekedar kayak story gitu lah, kayak misalkan gue achieve something, mungkin yang gue pengen gitu ya. Tapi gue takut orang itu nanti ngomongin gue, lu pamer. Bahkan juga mungkin ada juga waktu fase dimana dia mendapatkan sesuatu dalam pekerjaannya dia tuh khawatir kalau gue terlalu bersinar, gue terlalu shiny gitu ya. Banyak orang-orang yang akan nusuk dia dari belakang, mencemooh dia, beranggapan negatif. Kok bisa sih dalam waktu cepat dia naik begitu cepat? Apakah dia siapa gitu? Atau dia kenapa gitu? Jangan-jangan dia gitu kan. Nah, dia tuh kemarin takut gitu. Dia kemarin takut dan dia juga memberikan satu buah reels juga kayak misalkan, iya jangan, kalau lu punya impian gak usah lu ceritain ke siapa-siapa. Lu keep sendiri karena banyak juga akan ada orang-orang yang akan tidak suka di luar sana gitu ya. Dan akan berdampak negatif ke lu nya gitu. Nah, saya sih berpikir wah ini nggak tahu jawabannya gitu. Mungkin enak kalau misalnya kita diskusiin gitu ya dengan situasi ini, karena mungkin kita juga pernah lah ketika kita achieve sesuatu, enak ya gue ngeposting kayak ginian ataupun gue tunjuk namanya kita bikin story atau reels gitu ya. Kan menunjukkan kepada dunia kita sedang apa gitu, mendapatkan apa, melakukan apa gitu. Nah itu gimana Mas Fadli? Kalau kita menginginkan sesuatu terus kita cerita ke orang, itu kan jadi public commitment sebetulnya gitu kan. Jadi ini sebelum ya? Kalau sebelum tercapai. Atau kalau setelah tercapai terus kita tanda kutip pamerin ya, ada yang niat pamer, ada niat nggak pamer sih. Ada yang cuma sekedar karena happy aja ya gue posting gitu kan. Nggak niat pamer, tapi orang lain salah tangkap terus nggak suka, terus akhirnya jadi punya kesempatan menyerang. Apakah sebaiknya jangan dilakuin? Kalau menurut saya, apapun action yang teman-teman lakukan itu netral. Tapi haters akan tetap jadi haters. Cuma bedanya dia action. Iya. Tapi yang namanya teman deket, teman sejati atau keluarga sejati ya walaupun tidak sedarah gitu ya, akan selalu mendukung. Akan selalu berada di sisi yang sama-sama kita, baik kita benar ataupun salah. Gitu. Jadi menurut saya ya lakuin yang dilakuin aja. Yang menurut teman-teman baik dilakukan, lakukan aja menurut saya. Selama teman-teman tidak punya
Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu, dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Rasa apa ya, negatif dalam diri gitu, kayak rasa bersalah apa Mhm. gue ria kan Mhm misalnya mhm gitu mhm kan, mhm. atau rasa nggak enakan apa nanti jadi terlalu bersinar terus nanti malah orang jadi gampang jatuhin gua Mhm misalnya. mhm. Kalau nggak ada rasa itu menurut saya ya lakuin aja nggak apa-apa. Kan itu pilihan ya, ada orang yang mau sharing ke media sosialnya misalnya gitu kan, dia jadiin reels, TikTok, atau jadiin shorts Mhm misalnya, atau mhm. dia posting story misalnya Mhm. dan lain sebagainya dalam kondisi yang memang dia happy dan ya udah gitu. Ini jadi momen yang pengen dia simpen di dalam medsosnya Oke. dan nggak apa-apa, boleh-boleh aja menurut saya. Boleh-boleh aja sih Tapi memang ya. ada orang lain yang akan jadi supporter atau haters, ini ya di luar diri Anda, di luar kendali kita, Yang nggak bisa kita kontrol. yang nggak bisa kita kontrol. Berarti dari kitanya sendiri tidak perlu memproses apapun. Kitanya nggak perlu proses apapun, nggak perlu memproses apapun dalam hati, Mhm. gitu. Tapi kalau hatersnya ada di circle Anda Mhm gitu, mhm. ya keluar dari circle itu. Circle-nya yang perlu diganti sebenarnya. Oke. Tongkrongan yang perlu diganti. Oke. Kalau misalnya ada haters yang menjatuhkan tanda kutip dengan cara apapun lah ya, nusuk Mhm dari belakang, mhm memfitnah, mhm atau hate speech misalnya, mhm atau justru malah menjatuhkan dengan cara-caranya, misalnya mhm. seperti itu, ya jauh-jauh dari orang itu aja lah, nggak usah. Jangan sering-sering main lah ya. Iya, jangan sering-sering main lah, jangan Kalau jangan ngilangin putus silaturahmi kayaknya terlalu ya jauh, tapi ya ya udah, doain jauhin aja aja, udah ya gitu. udah. Jadi nggak usah yang, apakah jadi kita harus diem-diem aja? Menurut gua as long as you happy, you right. Iya Nggak apa-apa, lakuin yang bikin Anda happy, iya. gitu. Mau posting boleh, mau disimpan untuk nanti disimpan di Google Foto kita pribadi juga oke, gitu Oke kan. Nanti lifetime bisa kita miliki, bisa oke. ditunjukin gitu kan ke Iya. anak cucu kita, ya nggak apa-apa. Menjadi arsip ya. Jadi arsip kita pribadi Kita oke-oke pernah ke aja. sini, kita ke sini. Iya, belum tentu dia ria, ya. Belum belum tentu ria, tapi kan orang mikir ria boleh suka-suka dia, Iya sih otak-otak dia, iya sih. ya kan? Iya iya. Biarin aja gitu loh. Iya iya. Ya kan, yang namanya, gini, konflik dalam hidup ini pasti ada. Nah ini teman-teman perlu terima dulu. Heeh. Cuman ada beda antara konflik yang sehat sama yang tidak sehat. Ya. Nih teman-teman perlu tahu bedanya nih. Konflik yang sehat adalah kita berdebat dengan tujuan untuk mendapat kebaikan yang sama. Yap. Ide lu lebih baik dari ide gua mungkin, tapi kayaknya ide gue yang lebih baik deh. Tapi Heeh. dua-duanya tujuannya baik, Ya gitu. ya. Karena kita berdua join Heeh. against the problem, Iya, betul gitu. Ini betul. healthy conflict. Yes, betul. Tapi kalau misalnya unhealthy conflict, ini against each other, Iya 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 iya. gitu. Saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan. Kan kalau misalnya udah nggak sehat, ya ditinggalin lah relationship-nya, Iya iya iya. gitu. Jangan dibiarin terus Mhm. ada seperti itu. At least ya abaikan aja gitu ya. Abaikan sih ya. Diabaikan aja nggak apa-apa. Oke. Banyak kan pasti teman-teman, kondisi di mana Anda jalan-jalan terus mungkin ada rasa, "Ih posting jangan ya." Karena tadi kan nanti kalau posting dibilang sombong. Nggak posting tapi pengen berbagi kebahagiaan. Lah kalau tujuan berbagi kebahagiaan ya bagilah dan fokuslah pada yang menerima kebahagiaan. Oke. Kalau yang menerima perasaan iri, bukan kontrol kita, Iya, biarin aja nggak aja. apa-apa. Oke, sebentar Mas Gitu. Fadli. Itu kan kita terkait tentang, orang yang, apa namanya, memposting gitu ya. Mhm. Memposting which is, ya dengan prasangka kita sendiri yang memposting gitu ya, ataupun mencapai, apa namanya, tujuannya misalnya mungkin jabatan atau membeli mobil baru, ya entah itu kan ya saat dunia digital ini adalah yang paling sering adalah memposting lah ya Mhm gitu. Jadi mhm. sehingga terlihat. Jadi ini kita ngambil sampelnya aja lah gitu. Berarti dari kitanya itu yang juga ya udah hanya that's it itu aja gitu, hanya memposting gitu ya. Dan apa namanya nggak perlu khawatir lagi, tidak perlu memproses apapun dari luar orang yang akan ke dalam. Karena ketika kita merasa itu datang, kita kan menarik orang-orang yang emang
akan nyinyir gitu ya. Nah, gini, kalau sampai terjadi Heeh. nyinyiran itu atau hate speech bahkan ada action fisik yang Heeh. memang terjadi ya, memang mengintervensi hidup kita gitu, menurut saya memang karena sesuatu yang kita lakukan sebelumnya sih, yang kita tarik Mmm. gitu. Kasarnya kalau itu terjadi, memang beneran terjadi, kita perlu tahu dulu kan, kita sepakat kalau yang segala sesuatu yang terjadi itu adalah seizinnya, Sininya. gitu kan. Dan segala sesuatu yang terbaik, yang sudah terjadi itu pasti yang terbaik, Iya. yang seharusnya terjadi Iya. kan gitu. Iya. Dan kalau yang terjadi itu adalah hal buruk, itu sering kali emang kita yang narik. Emang lo yang minta gitu. Iya. Ketika kita dihina, kayaknya mending ini ya, kayaknya memang dia yang minta dihina. Iya. Lu dibully, kemungkinan besar dia yang dibully. Berapa banyak orang-orang yang pindah dari tongkrongan satu ke tongkrongan yang lain, di sini pindah karena dibully, di sini dibully lagi. Iya. Gitu. Iya. Pindah sekolah misalnya, Iya. pindah kuliahan, Iya. pindah tempat kerja Iya. misalnya. Tetap nih, karena bukan dunia yang salah, jangan-jangan kita yang narik. Iya, karena kitanya gue kalau kesini gue dibully, ntar gue kesana, ntar gue pasti dibully lagi, ya dibully lagi. Iya, itu kita yang Kita minta namanya, kita yang minta tuh tanda kutip ya, kita yang narik dengan energi yang tanpa kita sadar, seharusnya energi itu nggak ada di diri teman-teman. Jadi itu salah satu abundance mentality yang perlu dibangun, salah satu perlu clearing abundance blocknya. Diputus. Iya. Nah, jadi lepas. Ini menarik ya. Ini kita berpikir kan dari yang si ini ya, si siapa? Si yang posting. Bagaimana untuk orang yang suka nyinyir? Ini belum pernah kita bahas nih. Kayak mungkin udahlah, nggak usah posting sih gitu. Iya, nggak usah posting sih. Elah pamer banget sih. Nah, sikap apa yang harus kita supaya juga menghadapi sosial media ini juga seperti netral gitu ya? Kayak contoh nih, saya baru cerita ke Mas Fadli, sahabat saya masuk SQ. Oke, Nah, ya. itu seperti Itu kan saya salah dengan satu Mas Fadli tapi dari SMA saya sama dia. teman Dan deket banget, sangat dan deket banget. masuk ke maskapai yang salah satu yang terbaik di dunia nih sekarang. Gitu. Dan itu proses ceritanya bareng gitu kemarin tuh. Yok gue lagi usaha gini, alhamdulillah gini gitu. Awal Januari gue gini. Pertama yang ketika dia posting duluan, yang jika mungkin orang nggak tahu, wah belagu lu, Ih, sombong banget ya. Itu mungkin yang punya iri hati ya. Tapi kalau misalnya di proses saya gitu ya, ih gue seneng banget lo di sana, ih happy banget gue. Nah, gimana untuk mendesain kita mungkin dari yang negatif, pikirannya negatif gitu ya, menjadi yang kita happy gitu ngeliat orang mendapatkan sesuatu, mempunyai sesuatu. Iya. Sebenarnya sama seperti yang tadi posting ya, teman-teman yang ngelihat postingan orang dan langsung tanpa saringan otak kita secara otomatis memproses dengan pikiran yang sombong banget sih gitu. Ya elah kayak gitu aja dipamerin misalnya gitu kan. Ih kok riak ya misalnya kayak gitu. Berarti Anda punya abundance block. Nah itu ya, Anda punya abundance block. Sadar ya. Iya, ya Anda perlu sadar sekarang gitu. Kita nggak sadar kita punya abundance block gitu. Tapi jujur deh, kalau tidak punya abundance block, Anda happy loh ngelihat dia happy sebenarnya. Apa yang orang dapatkan ya? Iya. Kalau kita ngelihat orang yang kita sayang mencapai sesuatu, Anda happy nggak? Happy loh. Cuman karena Anda punya rasa iri, punya rasa cemburu gitu ya. Ada apa aja yang muter di otak yang kira-kira dia salah lah, pastilah, yang nggak mungkin lah, pasti salah lah, yang kayaknya gue nggak akan lakuin lah, yang justru malah jadi kontraproduktif, bikin kita semakin jauh dari yang sebetulnya kita pengen. Jangan teman, ya kan karena iri kan? Ya, karena iri tanda tak mampu. Nah, melihat orang sehingga ternyata itu ada abundance block di diri kita, jadi kita nggak nyampe lagi gue, nih sial dia nyampe duluan, iri gue, gitu kali. Ini gue inget ya, ini satu insight yang cukup merubah hidup ya kayaknya ya. Jadi dulu ya waktu gue masih join MLM ya, kita bangun perusahaan MLM, wah kita prospek kemana-mana, masih susah lah kondisinya gitu ya, bawa whiteboard di motor gitu kan, presentasi di balai warga gitu kan, ngumpulin orang, kita cerita, kita demi jual produk kesehatan kan gitu ya.
Nah, di kondisi itu kan ada leader-leader tertentu yang udah bawa BMW kan, wah udah dapet jalan-jalan ke luar negeri kan, mereka income-nya udah ratusan juta. Kita mah 3 juta aja susah banget kan gitu ya hari itu. Nah, di salah satu leaders meeting ada satu momen yang menurut gue magic moment, yang akhirnya bikin gue merubah cara berpikir total ketika ngelihat seseorang yang sukses. Ini please dicatat. Jadi sebelum leaders meeting itu ya, gue inget banget nih leaders meetingnya itu di deket jembatan 3 tuh di Jakarta. Season City. Nah, bentar. Kayaknya di Season City-nya deh. Nama jembatan 3 Season Kayaknya City di Season dong. City-nya deh. Entah di salah satu rukonya atau meeting room di sana, saya lupa lah detailnya ya, udah belasan tahun yang lalu. Itu sebelumnya saya ngerasain hal yang sama teman-teman mungkin ya, ketika ngelihat orang pamer, ngelihat orang mencapai sesuatu, dia nggak pamer, cuman dia dikirimin mobilnya pakai towing, gue lihat dia nggak pamer, masa suruh ngumpet kan nggak bisa, towing gede banget. Cuman gitu doang aja, udah diliatin orang-orang apa sih gitu. Nah itu pernah di kondisi itu. Nah ketika gue mulai sadar di leaders meeting itu, salah satu leaders yang udah cukup gede bisnisnya, dia cerita gitu, lu nggak akan bisa punya yang dia miliki selama perasaan iri ini masih based on fear, based on lu nggak suka sama orang kaya, based on abundance block, di mana udahlah pasti dia nggak usaha, dia pasti curang. Itu sebetulnya excuse aja. Excuse diri kita karena kita Excuse diri kita mencapai ke sana gitu ya. Untuk mencapai ke sana memang perlu kerja keras, memang perlu kerja pinter, memang perlu upgrade diri. Tapi karena malas mengupgrade diri, kita bersembunyi di balik, udahlah kalau nggak korupsi paling anak pejabat, paling warisan bapaknya, udah, kalau nggak dia main belakang, apalah, dia pasti punya network yang gua nggak punya, gitu. Karena dia punya channel yang kayaknya udahlah ini nggak mungkin semua orang bisa, cuman dia doang. Itu cuman abundance block, teman-teman perlu paham, gitu. Nah, ada satu kalimat sederhana yang akhirnya merubah banyak hal dalam hidup gue ketika di meeting itu diajarin untuk berpikir. Kita perlu sepakat dulu bahwa dunia itu menghargai seseorang cukup mahal dengan pencapaian dunia karena dia sudah memberi manfaat buat dunia. Kita perlu percaya sama yang namanya karma, tanda kutip. Dia pasti pernah punya karma baik sehingga dia panen sekarang. Yang namanya tabungan, lu nabung dulu baru tarik tunai. Atau lu tarik tunai dulu, lu cicil belakangan. Kan gitu. Either way lu harus bayar. Gitu. Di dunia ini. Antara lu bermanfaat dulu terus lu kaya, atau lu tarik di depan habis itu lu cicil. Kan gitu. Opsinya cuma dua itu. Cicil tuh maksudnya belangsak bukan sih? Bukan. Ya enggak juga. Kan tetap bisa juga kan. Beli impian di depan kan misalnya dengan cicilan. Tapi ya kan tetap ada sesuatu yang harus kita lakuin. Gitu. Ada sesuatu yang harus kita lakuin gitu kan, entah balas budi, entah bayar utang kan gitu misalnya, apapun itu. Sesuatu yang baik yang kita harus kasih juga, keluar dari diri kita, dari kehidupan kita ke orang lain. Kalau misalnya mentalnya selalu dalam kondisi dimana udahlah pasti dia dapat gratis, yang which is gue nggak mungkin, ya lu nggak akan action dan nggak akan dapetin, gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya dirubah, apa ya hal baik yang udah dia lakuin sampai dia pantas nerima itu? Maka lo akan mulai cari hal baik yang akhirnya bisa lo lakuin. Gitu. Waduh. Jadi beda banget feel-nya. Ketika naik motor nih di lampu merah, set Mercy berhenti di samping. Tadinya kan, koruptor. Tadinya kan gitu. Iya. Berubah tuh hari itu gue mulai belajar. Set begitu nih. Gila dia bisnis apa ya? Berubah. Gila dia pasti ngelakuin sesuatu yang bermanfaat deh, kok bayarannya mahal, apa yang dia kerjain, berubah nih otaknya berubah, jadi kayaknya apa yang perlu gue lakuin buat mantesin diri dapat itu. Itu feelnya beda banget. Terlepas dari dia beneran penjahat atau bukan, itu nggak ada urusannya sama hidupmu. Gitu nggak ada urusan sama hidup kita. Tapi hidup kita bisa mencapai itu mahal, feel itu. Walaupun masih naik motor hujan-hujanan ya kan, masih di lampu merah ngelihat mobil mewah tuh kayak wah diikutin kan gitu ya. Aduh kapan ya punya ya kapan ya. Tapi kalau feelnya masih nggak mungkin lah, ini pasti kalau nggak jahatin orang ini ada sesuatu lah yang pasti nggak mau gue lakuin lah. Cuman karena dia jahat aja makanya dia dapat. Itu nggak akan pernah dapat. Gue agak ngatet gini loh maksudnya. Teman-teman udah ya nggak usah iri sama
wanita cantik yang ke Paris sendirian fotonya, ya. Mungkin dia berbuat baik sesuatu sampai dia ada di sana, ya. Kita nggak tahu. Dan kalau dia mau baik atau buruk, nggak usah kita gitu loh. Jadi nggak usah dinyinyirin, nggak usah diiriin, nggak usah dijulitin. Udah cicing gitu. Kontrol jempol kita untuk mengatakan sesuatu gitu ya. Lah, faktanya dia punya karma baik pasti. Ya. Apapun itu, Anda nggak tahu tiba-tiba dia punya anak yatim 30 orang dibiayain. Wah iya juga, benar. Mau tahu dari mana? Iya. Gitu. Ngidupin orang tuanya. Ngidupin orang tuanya mungkin. Dia mungkin berangkatin orang tuanya untuk ibadah ke tanah suci misalnya. Wow. Gitu. Atau dia punya adik-adik yang memang diasuh dan ada 16, kita nggak tahu kan. Adik kandung 3, anak tetangga, anak yatim ini samping rumah Pak RT misalnya kan gitu. Yang hidup dari dia loh. Karena apa yang dilakukan tetap hal baik ya. Pasti ada hal baik. Ini Karena yang orang nyinyir akan lanjut, kan duitnya dari duit yang mungkin. Nah gitu. Ya itu beda cerita. Beda cerita itu udah urusan akadnya dia. putus menurut gua. Akadnya putus. Gitu. Akadnya putus. Akad dia di sini sama akad dia di sini beda. Gitu. Dia tetap melakukan hal yang baik. Iya. Ya fakta dia menerima itu teman-teman karena pasti. Ini pasti gitu ya. Dia pernah melakukan kebaikan. Gitu. Makanya kalau teman-teman sudah mulai punya mental kebaikan apa ya yang dilakuin sampai dia bisa dihargai segitu mahalnya sama dunia, maka Anda akan berusaha jadi lebih baik, jadi orang baik. Ini buat Anda, bukan buat dia yang udah kaya itu, bukan. Ini buat kita, buat kita pribadi. Apa kira-kira yang dia lakuin yang baik yang bikin dia dibayar mahal. Nah, kalau teman-teman udah berpikir seperti itu, cara pandang kita sama orang yang lebih kaya, yang mencapai sesuatu yang hebat, yang akhirnya mencapai sesuatu yang diposting di media sosialnya dia misalnya, feel-nya akan jadi I'm happy for you. Gue happy loh atas apa yang udah lu terima, atas apa yang udah capai, selamat ya. Gue juga pengen dan gue akan lakuin yang terbaik. That's it. Gitu. Kan nggak harus ngelakuin yang dia lakuin. Kalau Anda tahu yang dia lakuin jahat ya jangan dong. Tapi kan kalau pencapaiannya dia capai, habis itu dia sedekah banyak, habis itu dia ngelakuin kebaikan banyak, Anda iri sama kebaikan yang dilakuin itu boleh. Gitu. Irilah sama kebaikan yang orang lain lakuin. Sama manfaat yang orang lain bisa kasih buat dunia. Itu diiriin gak apa-apa. Gitu. Ini ada ayatnya bahkan yang bahas tentang itu. Lu gak boleh iri sama apapun kecuali sama itu. Gitu. Hal-hal baik. Irilah sama orang-orang yang sedekah lebih banyak. Sholat tahajudnya lebih sering. Tahajud lebih sering, ibadah lebih kuat misalnya gitu kan. Itu boleh iri, gak apa-apa. Gitu. Kalau hal jelek ngapain lu iriin? Ya pasti gak diiriin sih. Cuman kan seringkali kita bersembunyi di balik rasa malas kita. Tapi pengennya orang lain tahu gue tuh gak malas. Cuman gue gak mau jahat kayak dia aja. Aslinya lu malas, udahlah ngaku aja. Udahlah. Lu gak mampu lah sebenarnya gitu ya. Lu masih di situ aja gitu. Iya, kan gitu. Nah, ketika teman-teman udah mulai punya feel kayak gitu, ketika teman-teman beneran dapat kesempatan untuk connect, untuk networking sama orang kaya, feel-nya beda. Feel-nya nggak lagi misalnya Mas Iwan ini jauh lebih kaya dari saya nih. Kalau saya masih di fase hidup saya yang sebelumnya gitu ya, saya akan ngerasa nggak usah teguran lah, dia orang jahat kayaknya, nggak usah tongkrongan sama gua, biarin lah. Ya. Tapi depannya Mas Iwan, oh iya, mantap kan gitu ya. Tapi di belakang, enggak sih, gue sih nggak pengen kayak dia, pasti dia jahat, gitu. Tapi kalau misalnya feel-nya sudah berubah jadi I'm happy for you tadi, kan beda. Nyapanya akan, Mas Iwan, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu buat Mas Iwan lebih kaya lagi, yuk sok lah gitu. Kalau bisa mas saya kecipratan, kan gitu. Ya dalam kondisi dimana kita akhirnya jadi bisa partneran sama mereka gitu loh. Bisa jadi selevel sama mereka pada akhirnya, bahkan bisa lebih baik lagi gitu. Nah itu kondisi I'm happy for you yang menurut saya perlu semua orang miliki. Ini bahasan gokil sih. Tadi kan sebenarnya angle-nya adalah bagaimana kita untuk menahan diri atau supaya kita tidak terpengaruh dengan orang-orang yang iri sama kita ya. Jauh lebih berat, jauh lebih berarti untuk orang-orang yang suka nyinyir. Gitu ya? Yang jempol lo gatel nih. Jempol lo gatel. Elah tetangga beli TV baru, elah atau TV doang. Biasa aja kali gitu kan. Nah, aduh. I'm happy for you tuh nggak akan ngotorin hati kita, udah pasti bersih hatinya. Gitu. Iya lu bagus buat lu kok. Gitu. Gue ikut happy kok.
Ya, ya. Ya, jadi mungkin dari channel kedamaian ini mungkin siapapun yang menonton kita harap banget sudah bisa mulai merubah ya kebiasaan kita di sosial media. Kalau kita melihat postingan pasti kita ngeliat komen kan. Itu banyak banget tuh yang nyinyir tuh. Udah nggak usah dibalas atau ikut-ikutan. Udah itu berarti adalah yang tadi kita obrolin fasenya berbeda sama yang kita bahas gitu. Ya. Masih ada di level 1 mungkin ya. Gitu ya, mungkin masih yang ya masih banyak iri, masih ada mental block dan semuanya. Sehingga kita dari komunitas kedamaian ID ini tidak lagi seperti itu gitu loh. Kita bisa mengontrol dan kita jauh lebih happy for you, apa yang lo udah dapet, apa yang lo lakukan, appreciate gitu ya, apa yang lo dapet, apa yang lo lakukan. Itu jauh lebih banyak berlimpah ke kitanya juga ya. Iya, mempercepat manifestasi kita juga mungkin, mimpi-mimpi kita juga kita mungkin. ambil alih tanggung jawab bahwa kita memang bisa mendatangkan kesuksesan dengan tangan kita sendiri. Gitu. Masalah terbesar di level 1 ini kan ketika terjadi masalah kita merasa ini membuat kita jadi korban. Atau ketika melihat orang lain mendapatkan kebaikan, dia merasa bahwa orang itu dianterin otomatis sama kehidupan ke dia. Gitu. Levelnya sama sebetulnya. Gitu. Tapi aslinya orang-orang yang udah punya duit ratusan juta per bulan atau lebih gitu ya, nggak mungkin di level 1. Gitu. Pasti dia udah ambil alih tanggung jawab hidupnya, dia udah bertumbuh ke minimal level 2, kalau udah di level 3 nih teman-teman udah nggak mungkin nggak punya duit. Pasti punya. Gitu. Tapi kondisinya pasti udah berbeda. Udah bukan lagi punya pikiran kalau kesuksesan itu dianterin sama kayak masalah lu dianterin. Gitu. Sama aja. Sehingga ya kan bukan di gue kontrolnya. Nah itu orang level 1 tuh gitu. Kan kontrolnya nggak di kita. Gitu. Orang faktanya kejadian buruk tertimpa ke hidup gua tanpa gua izinkan. Gitu kan. Berarti kejadian baik juga harusnya terjadi otomatis dong. Enggak. Lu harus melihat ke dalam lagi. Kejadian buruk itu lu yang tarik, kejadian baik lu yang tarik. Gitu. Gimana bisa lu nggak merasa itu lo tarik gitu ya sebenarnya. Kalau misalnya kita melihat wajar mungkin tidak merasa, tapi kita harus secara sadar merasa apa jangan-jangan kejadian buruk yang selama ini gue terjadi itu karena gue yang tarik ya gitu. Harus sadar ya, dan kita harus cepat-cepat merubah itu ya, cut off. Wah ini obrolan simple tapi seru. Ya semoga kita mulai lebih sedikit melihat head speech di komen-komen orang ya. Head speech udahlah nggak usah. Orang mencapai ya kasih selamat. Abis itu ya lu lah sekarang yang mencapai, masa dia mulu gitu. Atau mungkin coba mulai tulisnya happy for you. I'm happy for you. Wah itu. Mulai sekarang dan seterusnya ketika I'm happy for you yang teman-teman rasain, apalagi dikomenin ke orangnya, itu seperti doa yang juga balik ke Anda bahwa kayaknya gue juga bisa deh. Gitu. Itu udah bener banget deh. Atau mungkin lu masih hatinya mungkin bertentang, ketik dulu deh sampai bener-bener lu sadar pentingnya atau ajaibnya happy for you. I'm happy for you. Waduh, gue seneng lu dapatkan itu. Gue seneng lu mencapai di titik ini. Gue seneng lu bisa jalan-jalan kemana. Waduh, itu enak banget. Tanpa ada rasa iri. Oke, Mas Fadli, ini banyak banget nanti mungkin ke depan pertanyaan-pertanyaan simpel juga seperti ini yang juga buat teman-teman komunitas kedamaian ID yang harus tahu gitu ya. Dan mungkin juga banyak yang kita bisa beresin di kehidupan kita di channel ini. Thank you banget Mas Fadli. Alright, thank you teman-teman sudah nonton. Thank you Mas Ivan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Dadah.